Untuk persyaratan yang keenam itu adalah surat lamaran kerja kalian. Dan posisi yang ketujuh ini adalah berkas tambahan yang harus kalian lampirkan juga kalau ada. Posisi ke-8 atau posisi yang terakhir ini adalah sertifikat vaksin kedua, itu wajib. Jadi mereka akan lihat lagi kalau mereka melihat kerja kalian bagus di lapangan sebagai seorang GW, ke depan mereka akan ada penawaran karena sudah banyak di PT IWIB bermula dari General Worker atau GW ini ya sudah berhasil memasuki zona office. Ada juga kemarin yang mengatakan kepada saya, siapa bilang Pak non skill tidak bisa mengirimkan berkas lewat email? Terus saya tanya juga, melamar bagian apa Pak? Dia katakan melamar DT. Ini yang saya bilang, jangan mau palungku di pantat telinga nih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Saya selalu berharap kalian selalu berada dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan rahmat, kesehatan dan juga kesempatan agar kalian semua itu bisa melamar pekerjaan nanti di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park. Tentunya masih banyak orang yang selalu bertanya kepada saya setiap hari juga ini. Mereka bertanya kepada saya, Pak, apa saja persyaratan sebagai general worker itu di PT IWIB? Jadi untuk di video saya kali ini, saya tidak akan campur lagi informasinya. Tanpa basa-basi lagi, saya akan berikan informasi ini kepada kalian. Tapi sebelumnya, bagi kalian semua yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya minta dukungannya untuk kalian subscribe dulu, agar saya lebih semangat lagi hadirkan konten untuk kalian semua. Jadi untuk persyaratan yang pertama, kalian harus memiliki KTP, dan persyaratan kedua, kalian memiliki kartu keluarga. Persyaratan ketiga, kalian memiliki SKCK. Untuk persyaratan yang keempat, kalian harus memiliki kartu kuning. Dan persyaratan yang kelima, kalian memiliki ijazah terakhir kalian. Untuk persyaratan yang keenam, itu adalah surat lamaran kerja kalian. Dan posisi yang ketujuh ini adalah berkas tambahan yang harus kalian lampirkan juga kalau ada. Posisi ke-8 atau posisi yang terakhir ini adalah sertifikat vaksin kedua, itu wajib kalian melamar sebagai general worker. Yang paling pertama yang akan saya ingatkan kepada pelamar general worker atau GW ini, kalian diwajibkan sebelum melamar pekerjaan itu harus pindah domisili di Maluku Utara atau Halmahera Tengah. Itu persyaratan yang harus kalian penuhi dulu, baru kalian bisa melamar sebagai general worker di PT IWIB. Kalau tadi kita sudah bahas tentang persyaratan yang pertama itu, dan di sini kebanyakan juga orang yang bertanya kepada saya, Pak, untuk batas maksimal umur untuk masuk ke PT IWIB itu berapa? Kalau di sini saya bahas batas umur seorang general worker itu mulai dari 18 tahun sampai dengan 35 tahun. Itu batas maksimal yang diberikan oleh PT IWIB kepada calon pelamarnya. Terus untuk ijazah yang selalu mereka pertanyakan kepada saya juga, ini untuk ijazahnya maksimal SMA. Kalau saya katakan di sini maksimal berarti masih ada minimal. Jadi kalau kalian yang ada ijazah SMP, ya bisa kalian pakai untuk melamar sebagai seorang GW. Jadi minimal ijazah itu yaitu ijazah SMP untuk masuk dalam general worker di PT IWIB. Jadi di beberapa segmen video saya kemarin juga saya selalu menyarankan kalian, jika kalian memiliki keterbatasan di ijazah kalian semua, kalian juga bisa menggunakan ijazah paket C untuk bisa melamar sebagai seorang general worker. Kenapa saya katakan bahwa ijazah paket C diterima oleh PT IWIB? Karena ijazah paket C itu memang terdaftar, berbeda dengan ijazah scan. Kalau kalian yang scan ijazah menggunakan ijazah orang lain, ya hati-hati, kalian akan diproses kalau ketahuan. Jadi itu masuk dalam kategori pemalsuan dokumen, jadi hati-hati. Itu ada sanksi pidana penjara. Oke, jadi tadi saya sudah berbicara sedikit tentang ijazah, maka kalau di ijazah kalian sudah paham, saya langsung bergeser ke berkas tambahan.
Ini paling banyak orang bertanya kepada saya tentang berkas tambahan. Pak, berkas tambahan itu apa, Pak? Oke, saya bahas. Jadi saya harap kalian mengerti. Kalau tidak mengerti nanti saya pukul di pantat telinga. Jadi nonton baik-baik video ini. Jadi berkas tambahan itu yang saya maksudkan di sini di posisi ke-8. Jadi kalau kalian ini memang ada pengalaman kerja, ya kalian lampirkan. Itu yang saya maksudkan dengan berkas tambahan tadi. Bisa saja mungkin kalian dulu ada pengalaman kerja di Ternate atau di kota kalian sebagai seorang operator komputer dan lain-lain sebagainya. Kalian bisa lampirkan saja melamar di general worker. Jadi kalau kalian yang menguasai komputer Excel, ya siap-siaplah. Saya tidak menjanjikan sesuatu, tetapi PT IWIB sendiri itu adalah pengalaman yang sering saya temui. Kalau kalian memiliki keterampilan komputer, insya Allah kalian pasti akan diperhatikan oleh PT IWIB. Jadi ada nanti satu ketika kalian itu akan ditawarkan sesuatu. Jadi saya tidak menjanjikan bahwa masuk dengan berkas tersebut kalian langsung bisa di sini dan di sini, tidak. Jadi mereka akan lihat lagi. Kalau mereka melihat kerja kalian bagus di lapangan sebagai seorang GW, ke depan mereka akan ada penawaran. Karena sudah banyak di PT IWIB bermula dari general worker atau GW ini, ya sudah berhasil memasuki zona office. Ya, itu saya katakan. Jadi saya rasa di sini untuk penjelasan tentang berkas tambahan ini sudah cukup jelas dan bisa dipahami oleh kalian semua. Jadi untuk kategori pelamar sebagai general worker yang saya maksudkan di sini itu kalian wajib pindah berkas domisili di Maluku Utara dulu. Jadi kalau kemarin tuh ada yang kirim email sebenarnya. Jadi dia bilang, "Pak, lamaran saya tidak pernah dipanggil, Pak." Saya tanya, "Kamu melamar bagian apa?" Jadi dia katakan, "Saya melamar bagian GW, tapi saya kirim berkas lewat email, saya berasal dari Manado." Ini yang selalu saya katakan, saya mau pukul di pantat telinga ini, ya itu. Jadi sebelum Anda kirim berkas sebagai seorang GW atau kalian yang tidak ada pengalaman kerja, ada baiknya kalian tuh nonton video-video saya dulu. Jadi kalau kalian yang nonton pasti kalian paham. Jadi kalau kalian yang tidak nonton, ya main asal kirim. Bisa dapatkan email resmi PT IWIB, kalian langsung kirim. Ya hasilnya begitu, Pak. Jadi saya sarankan kalian semua untuk para pelamar non-skill ini yang tidak ada pengalaman kerja dan lain-lain sebagainya, mau melamar sebagai seorang general worker di PT IWIB, ya datang ke Weda, pindah berkas domisili dan melamar ke loket. Jangan kirim lewat email. Kalau kalian yang masih kirim lewat email, itu sampai dunia kiamat sana atau pertengahan kiamat sana, PT IWIB tidak panggil. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalian itu wajib pindah berkas domisilinya. Begitu bos-bos ya. Jadi kalian bisa paham apa yang saya sampaikan di sini. Ada juga kemarin yang mengatakan kepada saya, "Siapa bilang, Pak, non-skill tidak bisa mengirimkan berkas lewat email?" Terus saya tanya juga, "Melamar bagian apa, Pak?" Dia katakan, "Melamar DT." Ini yang saya bilang, jangan mau palungku di pantat telinga ini. Jadi kalau non skill yang mau melamar di training DT bisa kirim lewat email. Jadi jangan bikin kabur suasana dalam grup saya itu bahwa siapa bilang non skill tidak bisa kirim lewat email. Buktinya saya dipanggil. Ya non skill apa dulu nih? Anda melamar sebagai operator training ataukah general worker? Yang saya maksudkan di sini adalah general worker atau GW. Jadi nanti di video saya yang berikut saya akan bahas tentang persyaratan sebagai operator DT, operator loader, dan juga welder. Makanya saya akan buat satu-satu videonya. General worker 1, operator DT 1, dan juga welder 1. Seperti itu. Ada juga yang bertanya kepada saya, "Pak, kalau trailer itu ada trainingnya tidak?" Selain trailer dipertanyakan juga, "Pak, kalau untuk LV itu ada trainingnya juga tidak?" Oke, saya katakan untuk training trailer dan juga training DT
nanti saya akan bahas di video saya yang berikut. Jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.